Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan dalam melakukan perkenalan diri hari ini. Baiklah, saya akan melakukan perkenalan diri. Nama saya Firman Syafaliti, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tempat dan tanggal lahir saya Kelurahan Baru, tanggal 26 Oktober 1987. Umur saya 34 tahun dan alamat sekarang Jalan Gunung Julutumpu, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Lu, Kabupaten Banggai. Riwayat pendidikan saya S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Lu tahun 2010 dan S2 saya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014. Saya dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Lu dan saya menjadi dosen semenjak tahun 2014. Serta saya diberikan kepercayaan memegang jabatan Ketua Program Studi Ilmu Hukum periode 2021 sampai 2025. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan fenomenal judul penelitian dalam publikasi ilmiah. Fenomenal publikasi ilmiah di sini ada salah satu judul penelitian yang mana terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tenun Nambo yang ada di Kabupaten Banggai. Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di sini, ada beberapa poin yang akan saya jabarkan terkait dengan kenapa saya harus melakukan penelitian dalam tenun Nambo. Karena tenun Nambo di sini adalah ciri khas yang ada di Kabupaten Banggai dalam melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Banggai. Dalam rumusan masalah yang saya melakukan penelitian dalam tenun Nambo tersebut, yang pertama berkaitan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual terkait dengan tenun Nambo dan upaya bagaimana perlindungan hukum dalam mendaftarkan hak dari tenun Nambo tersebut. Karena tenun Nambo tersebut mempunyai ciri khas dalam Kabupaten Banggai. Ciri khas tersebut mempunyai satu ikon dalam Kabupaten Banggai. Baiklah, kita akan melihat atau mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian mengenai tenun Nambo. Terima kasih. Baiklah, saya akan melaporkan hasil penelitian dan publikasi berkaitan dengan judul penelitian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tenun Nambo di Kabupaten Banggai. Judul penelitian ini masuk dalam penelitian dosen pemula pada tahun 2020 dengan ketua tim Bapak Rahmat Setiawan dan saya sendiri selaku anggota tim. Baiklah, kita masuk ke latar belakang masalah. Budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh kelompok masyarakat merupakan penanda diri, sehingga budaya adalah sebuah pengetahuan yang memiliki oleh kelompok masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupan. Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat pengetahuan tradisional dalam bentuk seni kain tenun. Kerajinan tenun tersebut merupakan pengetahuan tradisional secara turun-temurun yang dilakukan masyarakat Nambo. Tenun Nambo adalah kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Banggai. Keberadaan tenun Nambo ini tentunya melestarikan budaya serta memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat agar menjadi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
keberadaan Tenun Nambo belum memiliki perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI. Padahal pendaftaran HKI dimaksud untuk memberikan perlindungan secara hukum dan ekonomi terhadap pelaku usaha tenun nambo. Setelah kita menarik latar belakang masalah, di situ terjadinya dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tenun nambo. Dan yang kedua, upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kekayaan intelektual tenun nambo. Dalam dua rumusan masalah di sini, saya masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian di sini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif berdasarkan perundang-undangan. Dan bagaimana dalam pelaksanaannya, data sekunder dikumpul melalui studi pustaka atau studi literatur, serta dokumen yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tahun 2020, serta tenun tradisional. Setelah kita masuk ke tahapan metode penelitian, kita akan menjawab terkait dengan hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan di sini terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual tenun nambo. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin terlaksananya hak dan kewajiban subjek hukum. Sehingga perlindungan hukum di sini merupakan serangkaian tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dimaksud untuk melindungi hak ekonomi masyarakat pengrajin dan hak moral. Dari keberadaan tenun nambo sebagai produk budaya masyarakat nambo di sini untuk mengetahui jenis perlindungannya terhadap tenun nambo, maka penulis menggunakan metode pendekatan normatif dalam peraturan perundang-undangan serta pendekatan empiris. Berkaitan dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual tenun nambo, di situ ada beberapa poin terkait dengan perlindungan hukum. Yang pertama, ketentuan perlindungan hukum hak intelektual yang dapat diimplementasikan terhadap tenun nambo. Yang pertama akan terjadi hak cipta indikasi geografis, dan yang kedua terkait dengan hak cipta. Terkait dengan perlindungan hukum di sini, ada poin kedua, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang telah diimplementasikan terhadap tenun nambo. Jadi berkaitan dengan tenun nambo yang ada di Kabupaten Banggai, dicoba melakukan perlindungan hukum, dilakukan hak cipta terhadap hak kekayaan intelektual. Setelah kita membahas terkait dengan perlindungan, kita masuk dalam upaya yang memberikan perlindungan hukum terkait dengan tenun nambo. Untuk memberikan perlindungan hukum atas kerajinan tenun nambo, perlu adanya upaya yang sinergi antara kelompok masyarakat pengrajin dan pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Sehingga untuk memberikan perlindungan hukum di sini atas kekayaan intelektual tenun nambo, maka perlu dilakukan optimalisasi upaya pendaftaran dan indikasi geografis tenun nambo, pendaftaran hak cipta motif tenun nambo, dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman hak kekayaan intelektual pada tenun nambo oleh para pengrajin. Bicara mengenai pengrajin di sini tidak terlepas berkaitan erat dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Perburuan dan Milik Industri. Bicara terkait dengan buruh atau pengrajin di sini tidak terlepas bagaimana syarat-syarat dalam menjadi pekerja atau pemberi kerja. Selanjutnya, setelah kita masuk dalam poin yang kedua, upaya memberikan perlindungan. Dalam memberikan perlindungan
terjadinya 3 poin yang ada. Yang pertama, optimalisasi pendaftaran indikasi geografis Tenun Nambo. Yang kedua, pendaftaran hak cipta motif Tenun Nambo. Yang ketiga, pembinaan kelompok perajin Tenun Nambo. Bicara berkaitan dengan pembinaan kelompok perajin Tenun Nambo di sini, pastinya tidak terlepas bicara terkait dengan pekerja. Bicara mengenai pekerja, pastinya bicara mengenai upah. Berkaitan dan bicara mengenai upah, di situ tidak terlepas berkaitan dengan kultur budaya. Yang mana Tenun Nambo di sini menjadi corak motif dalam kehidupan yang ada dalam Kabupaten Banggai. Setelah kita membahas dan mengkaji dan menyelesaikan hasil dan pembahasan, saya sendiri selaku anggota tim dan teman-teman memaparkan terkait satu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini terkait dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual Tenun Nambo dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan indikasi geografis Tenun Nambo dan hak cipta Tenun Nambo. Upaya perlindungan ini yang telah dilakukan adalah yang pertama, pendaftaran terhadap indikasi geografis Tenun Nambo. Pengumuman pendaftaran tersebut berdasarkan berita resmi indikasi geografis seri A nomor 005-E IG A 2020 oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun proses pendaftaran masih tertunda pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan substantif. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual Tenun Nambo adalah dengan melakukan optimalisasi proses pendaftaran indikasi geografis Tenun Nambo, pendaftaran hak cipta motif Tenun Nambo, dan melakukan pembinaan terhadap para pengrajin dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya hak kekayaan intelektual terhadap Tenun Nambo. Berbicara mengenai Tenun Nambo di sini sudah saya jabarkan secara keseluruhan dan diuraikan dalam satu kesimpulan. Cukup itu saja berkaitan dengan pemaparan, judul penelitian dan publikasi. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.